effort gede buat nge-maintain 5-10 account lebih yang bisa upload lebih dari 2-3 konten sehari. Pertama-tama bakal susah, tapi nanti bakal dapat momentumnya. Terus ya, bahkan bisa jadi passive income. Nah, apa yang bagus dari ide bisnis satu, ini sebenarnya low effort dan low barrier. Tapi ada satu outcome yang bisa kalian dapetin selain dari uang. Kalau kalian udah jalanin ini berminggu-minggu, kalian tuh dapat sense-nya. Kalian dapat instingnya konten mana yang bisa works, mana yang nggak works. Ngerti formulanya, oke harus punya hook ini, di niche ini. Dan ini bisa dikembangin jadi ide bisnis yang kedua, yaitu UGC Agency. Ingat gak? Tadi gue bilang tuh kebanyakan orang ngelakuin clipping dengan berharap dibayar. Cuma kalau misalnya kalian mulai dengan ide bisnis yang berharap orang lain bayar kalian, itu terlalu banyak variabel yang kalian belum bisa kontrol. Dan kalian belum dapat sense-nya dari nentuin, oke kalau gue ngelakuin ini bisa dapat berapa views, jenis konten ini bisa dihargain berapa. Nah, kenapa UGC Agency atau User Generated Content Agency itu lagi naik banget? Sekarang tiap kalian beli skincare atau produk viral, biasanya kebanyakan orang tuh pasti buka TikTok atau Instagram dulu. Dan nyari review, sekarang tuh udah bukan dari reviewer terkenal atau dari akun brandnya doang, tapi kebanyakan tuh nyari dari justru akun kecil yang viewsnya nggak segede itu. Nah, konten kayak gini yang kelihatan otentik itu namanya user generated content. Dan enaknya data ini udah ngedukung. 78% anak muda sekarang lebih percaya sama UGC dibanding iklan biasa. Brand-brand pun sadar konten review natural ini bisa bikin iklan mereka turun sampai 50% budgetnya. Hasilnya sampai 3 kali lipat. Makanya market UGC ini diproyeksi bahkan bisa sampai 4 triliun rupiah lebih di 2031 nanti. Itu gila banget. Tren paling gede yang jelas kelihatan. Di dunia tipu-tipu dan dunia atensi, yang kelihatan lebih otentik itu bakal lebih narik perhatian orang. Makin banyak brand yang mau kelihatan otentik, makin banyak yang bakal nge-hire UGC agency. Nah, bedanya dari ide bisnis ini, yang pertama tuh Clipper itu analoginya kalian jadi DJ. Udah ada musiknya, kalian tinggal jahit-jahit jadi playlist dan tinggal ngedit-ngedit. Nah, UGC itu naik sedikit modalnya, yaitu tetap pakai HP doang bahkan di awal. Tapi kalian harus mulai produksi konten yang kalian sendiri. Jadi dari step 1 sampai step 3 itu mirip sama yang di ide bisnis kalian triple affiliate. Cuma bedanya yang sebelumnya kalian cari duit gedenya dari komisi penjualan produk, sekarang lu bisa lebih luas. Bisa mulai approach brand. Kalau kalian udah punya portfolio dan sense-nya, kalian bisa jual jasa kalian dengan KPI misalnya berapa views dalam 1 bulan atau berapa konten dalam 1 bulan. Dan jujur menurut gue market ini tuh masih early. Coba kalian cari aja berapa banyak agensi UGC di Indonesia. Gak sebanyak agensi kreatif atau agensi lain. Kalian bisa ngelakuin hampir semuanya digital. Tapi yang paling penting di sini kalian harus punya branding. Beda sama Clipper yang kalian bisa anonymous terus make income. Minimal kayak punya kompro, punya website, dan sekarang bikin kayak gini juga udah gampang. Misal mau full digital, kalian minimal harus punya website. Karena gue collab sama Hostinger, kalian bisa cek ini layanan hosting Indonesia yang punya AI website builder, literally tinggal masukin satu prompt. Misalnya tulis nama brand, jelasin sedikit tentang bisnisnya, sistemnya, dia langsung nge-generate website-nya kayak gini. Dan ini bukan cuma website yang statik atau gimana ya. Kalau kalian cobain Hostinger Horizon, fitur AI yang paling baru tuh bisa bikin aplikasi web bahkan. Misalnya gue mau bikin website portfolio sama profil gue dengan ngejelasin A, B, C, D, E. Dalam beberapa menit website-nya bisa langsung jadi. Simpelnya mulai kecil-kecil dulu aja dan modalnya tuh bisa sekecil mungkin. Jadi buat kalian yang lagi mulai bisnis kecil di ranah digital, ini lebih kerennya lagi. Hostinger tuh punya proyek Hostinger Microgrant.